tidak mungkin akan bisa melangkah menuju ke momen berikutnya, kepada peristiwa yang lain dari rentetan peristiwa hari kiamat. Jadi hari kiamat itu kumpulan apa? Peristiwa. Ada sekian banyak peristiwa gabungan. Itulah namanya hari kiamat. Dan kita tidak akan berpindah ke peristiwa berikutnya kalau kita menyelesaikan pertanggungjawaban tentang 4 hal. Wa dzakara minha, dan salah satu yang disebutkan adalah an ilmihi madza amila bih. Ilmu yang sudah kamu pelajari sudah diamalkan belum? Berarti semakin banyak ilmu yang kita pelajari, semakin lama pertanggungjawabannya. Berarti introspeksi. Yang sudah kelas 3 santri, yang sudah S1, S2, S3, coba lihat. Harusnya yang kelas 3 itu softnya lebih depan daripada yang kelas 1. Seharusnya yang jadi ustadz itu lebih depan lagi. Berarti di depannya imam, ustadz. Jangan sampai kita ustadz, kita dai, malah lebih sering masbuk daripada siapa? Daripada anak TPQ. Jangan sampai gelar kita tinggi-tinggi. LCMA, doktor, apalagi profesor. Tapi amalan kita kalah dengan santri kelas 1. Dan seharusnya ketika kita mendengar hadis seperti ini, kita tuh mulai mereview, nginget-nginget ilmu yang sudah saya pelajari, yang belum diamalkan yang mana? Yang sudah diamalkan yang mana? Yang belum diamalkan, yuk cepet-cepet diamalkan. Yang sudah diamalkan, alhamdulillah, tinggal ditingkatkan. Dan kalau target kita mengamalkan ilmu, kata sebagian ulama, maka sesungguhnya ilmu yang kita butuhkan itu tidak banyak. Karena apa? Karena ilmu itu tujuan dipelajarinya untuk diapain? Untuk diamalkan. Makanya tugas kita, para dai, supaya jamaah kita tidak salfok. Salah apa? Fokus, mengingatkan. Ya. Jadi setiap mengajarkan ilmu itu ada motivasi untuk mengamalkan. Belajar ayat, belajar hadis. Makanya sering saya sampaikan. Dai itu nggak cukup membawakan ayat dan hadis. Tapi perlu untuk menjelaskan contoh mengaplikasikan ayat dan hadis itu dalam kehidupan. Contoh misalnya, kita mengajarkan firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi jamaah sekalian, kita punya kewajiban untuk menjaga diri kita dan keluarga kita, yaitu istri dan anak-anak kita dari api neraka. Paham Pak Bu? Paham. Selesai? Jelaskan. Menjaga anak dan istri dari api neraka itu apa?
Bawakan perkataan Ali bin Abi Thalib. Apa itu? Allimuhum adibuhum. Wahai para bapak, ajari keluargamu, didik keluargamu. Berarti setelah pulang pengajian, dia punya kewajiban untuk mengamalkan ayat itu. Caranya bagaimana? Mengajari dan mendidik. Cukup? Cukup? Belum. Mengajari dan mendidik itu masih apa? Masih global. Kasih contoh ngajari itu seperti apa? Pak, ngajari itu artinya jenengan membimbing anak jenengan yang belum bisa baca Al-Fatihah sampai bisa baca Al-Fatihah. Jadi ketika nanti jenengan pulang, coba jenengan lihat anak jenengan sudah bisa baca Al-Fatihah atau belum. Kalau belum, ajari. Mulai dari ta'awudnya, basmalahnya, hamdalahnya, baca satu-satu. Itu ngajari. Didik itu contohnya bagaimana? Didik itu contohnya waktunya subuhan anak dibangunkan. Itu namanya didik. Jadi ketika jamaah kita pulang dari pengajian, dia itu membawa sesuatu yang akan diamalkan di rumahnya. Berarti tugas kita itu bukan sekedar menerangkan makna ayat, tapi sekaligus ngasih contoh, mengaplikasikan ayat itu dalam keseharian. Gampang apa susah? Gampang atau susah? Kadang kita juga nggak ngerti aplikasinya gimana. Makanya terus belajar. Apa tugas guru tadi? Memahamkan dan memotivasi untuk mengamalkan. Bagaimana kita akan memotivasi mengamalkan kalau kita tidak tahu bagaimana cara mengamalkannya? Jadi ini PR kita semuanya. Sehingga Abu Darda, Abu Darda, itu sampai merasa takut nanti di hari kiamat. Gimana kalau sampai saya dipanggil di hadapan semua makhluk? Ilmu yang kamu ketahui sudah diamalkan belum? Jadi momen itu selalu hadir di dalam benaknya siapa? Abu Darda. Sudah mondok 3 tahun. Sudah mengamalkan ilmunya atau belum? Salah satu bentuk mengamalkan ilmu adalah mengajarkan ilmu itu. Jadi jangan sampai kita itu tamat program pengkaderan dai. Pulang-pulang tidak jadi dai. Berarti tidak mengamalkan apa? Ilmunya. Ustaz, tapi kan anak punya anak istri, Ustaz, harus kasih makan, Ustaz. Yang nggak menafikan itu, ya kerja, ya ngajar. Capek, Ustaz. Ya iyalah. Masuk surga memang apa? Jalannya capek memang. Jadi harus ada waktu untuk ngajar. Itu mengamalkan ilmu kita. Pada maghrib lah, pada isya lah. Ngajar anak-anak TPQ. Masing-masing dari kita ngecek. Ilmu yang sudah kita pelajari sudah diamalkan atau belum. Dan itu kita lakukan secara rutin. Setiap selesai daurah. Setiap selesai kajian, setiap selesai mendengarkan taklim, ditulis, diceklis. Ini ilmu sudah diamalkan, ini belum, ini. Oh berarti PR-nya banyak. Wah Ustaz kalau gitu kita sibuk banget. Iya, daripada sibuk update status. Atau sibuk membaca statusnya orang lain. Bayangkan, dia punya 10 grup WA. Bahkan mungkin ada yang lebih banyak. Punya 20 grup WA. Setiap hari kerjaannya baca status anggota grup. Subhanallah.
Mendingan kita itu checklist ilmu yang sudah kita pahami, yang sudah diamalkan mana, yang belum diamalkan mana. Itu lebih bermanfaat. Lanjut. جاء عن غير واحد من السلف أنه قال ليتني أنجو من علمي يقصد من العلم الذي تعلمه كفافا لا لي ولا علي وهذا محمول على شدة ورع السلف رحمهم الله وشدة خوفهم مع صلاح علمهم وعملهم كما قال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة والمنافق جمع بين إساءة وأمل فهو محمول على هذا كقول عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه فجمع الله لهم بين مقامين عظيمين مقام الإحسان في العمل والإجادة في الطاعة وفي الوقت نفسه الخوف من الله سبحانه وتعالى ألا تتقبل منهم أعمالهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون فقال لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم الذين يسارعون Ya. Bong, kemarin aja sudah puasa. Udah tahu. Plus Ustaz. Dua ini penting. Ya. Kita merasa
amal yang sudah kita kerjakan. Sebenarnya kan ini jangan membuat kita jadi down. Kita banyak-banyak berdoa supaya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap sesi kita bisa membaca 2 bab sehingga kita bisa menyelesaikan kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.